Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini sendiri tuh mengenai episode kedua dari musim ketiganya itu sendiri. Dan langsung saja lah, mari kita coba bahas mengenai skip konten untuk episode kali ini. Nah, jadi sama seperti episode sebelumnya, episode kedua kali ini tuh sendiri tuh berjalan cukup cepat dan juga buru-buru banget gitu kan. Dimana untuk awal episode keduanya itu sendiri kita diceritakan mengenai bagaimana Koenji kabur dari kelompoknya untuk berburu babi hutan. Nah, meskipun di sini ada pembicaraan serius mengenai Ainokoji yang meminta Koenji untuk serius dalam menyikapi ujian kali ini, tapi malah dibalas dengan Koenji mengenai peristiwa dari si Ryuen. So, harusnya setelah adegan kegagalan Ainokoji untuk membujuk Koenji muncul kembali saat Ainokoji ini tuh menunggunya untuk absen ditemani dengan Chibashira Sensei. Namun ya, adegan itu dihilangkan. Padahal akan cukup menarik saat Ainokoji ini tuh mengatakan kalau Koenji punya kekuatan fisik terkuat di angkatannya. Bahkan Hashimoto juga mengatakan kalau Koenji bagaikan monster yang sedang berlari menuruni bukit dengan sangat cepatnya. Ya, di sini Ainokoji dan Hashimoto setuju kalau Koenji bisa dianggap sebagai ancaman besar bagi pihak yang berseberangan dengan dirinya. Ya, syukurlah kelas A terhindar dari incaran Koenji akibat sikapnya yang cuek banget gitu kan, ucap si Hashimoto itu sendiri. Oh ya, kalau di animenya sendiri setelah opening selesai kita langsung ditujukan dengan interaksi dari Ainokoji dan juga Asahina. Namun sebelum itu harusnya Ainokoji kembali berkumpul dengan grup belajarnya kemarin, membicarakan mengenai masalah di kelompok mereka itu masing-masing sambil menikmati makan malam tentunya. Ya, sayang banget hal itu di skip gitu kan. Jadi kita nggak bisa lihat Sakura lagi di sini. Bukan maksudku tuh grup belajarnya Ainokoji lagi. Nah, adegan percakapan Ainokoji dan juga Ke juga dilewatkan sangat cepat banget ya di sini, dimana harusnya Ainokoji mendapatkan begitu banyak informasi di grup kelompok putri dari si Ke itu sendiri. Bahkan adegan mengenai sudut pandang Ichinose di awal chapter keempat dari adaptasi light novelnya itu sendiri tuh dipangkas gitu kan. Ya, di sini harusnya sebelum ujian dimulai, Ainokoji sempat merasakan keanehan pada sikapnya si Ichinose, yang menandakan kalau Arisu tuh sudah mulai bergerak. Tapi ya di animenya Ichinose masih bisa tersenyum gitu kan dengan bangganya di akhir pengumuman hasil ujian. Ya, padahal harusnya ada satu percakapan khusus antara Ainokoji dan juga Ichinose mengenai Ichinose yang sudah mulai merasa sedikit murung gitu kan dan membutuhkan orang seperti Ainokoji. Ya, di sini Ichinose tuh sangat takut banget kalau dia tuh bisa kehilangan temennya gitu. Oh ya, seingatku ada yang berubah di bagian tugas bersih-bersih ya di sini, di mana awalnya Koenji menolak untuk melakukan tugas, disusul dengan kondisi Yukimura yang terlihat menjadi beban bagi kelompoknya, dan itu membuat Ishizaki ini tuh merasa marah lah gitu kan. Namun adegan itu diganti dengan sikap Ishizaki yang baik dan lembut banget kepada si Yukimura setelah obrolan panjang di malam sebelumnya. Ya, sikap hati-hati Ainokoji kepada Hashimoto juga dilewatkan di sini. Dan percobaan untuk meminta informasi ke Kiriyama juga di skip pada episode kedua kali ini, dimana adegan itu langsung ke skip dengan adegan gerak cepatnya si Ayano dan Ke saat selesai makan. Oh ya, menariknya di sini Ainokoji bisa tahu banyak informasi dari kelompok putri bukan dari Ke gitu kan, melainkan dari si Asahina yang ternyata tahu banyak soal Nagumo dan juga rencananya. Nah, saat Asahina mengatakan kalau Ainokoji tidak ingin diganggu sama si Nagumo, Ainokoji harus mengalahkan si Nagumo itu sendiri secara bercanda gitu kan ngatainnya. Tapi Ainokoji malah mengatakan kalau ya wes gas aja lah gitu kan. Ya, intinya Ainokoji sempat berpikir untuk bisa mengalahkan si Nagumo. Namun Asahina malah merespon hal tersebut itu dengan tertawa mendengar penjelasan dari si Ainokoji itu sendiri. Oh ya, harusnya di sini juga Asahina mengatakan kalau rencananya Nagumo yang licik tersebut itu tetap akan dilakukan oleh para pengikutnya. Namun di episode kedua kali ini tuh sendiri dijelaskan kalau Nagumo menjadi karakter yang licik banget dan bermain curang gitu kan untuk bisa menghancurkan kelas Manabu, dan semua itu akan dimulai dari si Tachibana itu sendiri. So, kalau di anime itu sendiri kita langsung dilihatkan saset-saset ujian yang ada pada volume ke-8 itu sendiri. Padahal ada sedikit percakapan mengenai Ainokoji dan juga Koenji yang dilewatkan ya, yaitu mengenai tawaran Koenji untuk bisa menang di posisi pertama pada ujian berlari nantinya. Namun ya Ainokoji menolak untuk mencolok gitu kan dan lebih suka pakai rencananya si Yukimura. Ya, akhirnya mereka hanya bisa berada di posisi kedua, walaupun di animenya sendiri hanya posisi pertama sajalah yang diumumkan, yaitu kelompok besarnya si Horikita Manabu. Nah, untuk percakapan Ryuen dan juga Hashimoto juga dilewatkan begitu aja, di mana ada dua poin penting yang harusnya disampaikan di sini, yaitu mengenai Hashimoto yang tidak percaya kalau Ryuen itu bisa dikalahkan sama si Ishizaki. Ya, setidaknya kalau Albert gitu kan yang mengalahkan Ryuen, Hashimoto tuh masih kayak mempertimbangkan lah gitu kan, 50-50 lah gitu kan. Tapi kalau Ishizaki kayaknya dia nggak percaya gitu. Lalu mengenai Hashimoto yang siap mengorbankan Arisu dan mengkhianatinya jika dia itu tidak bisa berada di kelas A pada akhir masa sekolahnya.
Dan tentu aja mengenai nama Ayano Koji yang sering banget disebutkan sama si Nagumo gitu kan sebagai orang yang diandalkan oleh si Manabu pada pertemuan malam itu. Ya ini benar-benar pertemuan yang cukup panas banget lah gitu kan di malam tersebut. So selebihnya memang sudah seperti apa yang ada di light novelnya. Menurutku palingnya yang di skip itu hanyalah mengenai jumlah poin dan juga beberapa detail-detail kecil mengenai kelicikannya si Nagumo sebelum ujian itu dimulai. So jadi kira-kira seperti itulah beberapa adegan yang terlewatkan pada episode kedua dari musim ketiganya itu sendiri. Dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan jika ada yang ingin kalian tambahkan, kalian bisa bantu aku dengan menuliskannya itu di kolom komentar, siapa tahu menarik. Dan yang episode kedua dari season ketiga dari animenya Classroom of the Elite itu sendiri tuh udah bisa kalian tonton gitu kan, udah rilis gitu. Dan itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.